Oke, untuk kandang panggung sendiri itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Terutama kita bahas kandang panggung itu dari ketinggian kandang panggung itu sendiri ya, karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan ternak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan model kandang pada ternak domba ya. Untuk kandangnya itu ada dua macam model ya, dari model lemprak sampai model panggung ya. Untuk kedua model kandang tersebut itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, mari kita bahas yang model kandang lemprak dahulu ya. Kalau model kandang lemprak itu kelebihannya itu irit biaya teman-teman. Dalam pengerjaan kandangnya itu relatif lebih irit biaya. Karena apa? Karena kandang lemprak itu hanya membutuhkan atap dan sekat-sekat samping untuk penghalang dombanya agar tidak keluar ya. Kelebihannya adalah praktis teman-teman. Jadi kalau kita itu akan mengeluarkan atau memasukkan domba ke kandang itu tidak harus naik turun ke kandang ya, karena alas kandangnya itu langsung berada di tanah. Menurut saya itu kurang efektif ya, karena kandang lemprak itu kan langsung dombanya bersentuhan pada tanah, otomatis kotoran domba itu akan bersinggungan langsung dengan domba tersebut. Nah, di situ kalau menurut saya itu kurang efektif untuk kesehatan dombanya itu ya. Lalu yang kedua itu kan ada model kandang yang panggung ya. Kalau kandang panggung itu kelebihannya teman-teman lebih aman dan lebih relatif bagus untuk kesehatan ternak, karena kandang panggung itu ada alas kandangnya ya. Alas kandang itu terbuat dari kayu maupun dari bambu. Karena alas tadi, kotoran domba kan tidak langsung bersinggungan dengan domba tersebut. Jadi kotoran itu jatuh berada di bawah alas kandang ya. Kalau menurut saya itu lebih efektif, karena kesehatan domba akan lebih terjaga. Karena gas amoniak tidak langsung bersinggungan dengan domba tersebut. Kalau untuk kekurangannya, pembuatan kandangnya itu relatif membutuhkan banyak biaya. Karena apa? Karena kandang bermodel panggung itu harus menggunakan alas kandang ya. Alas kandang itu jelas akan menambah biaya pembuatan kandang bermodel panggung tersebut. Kalau untuk kandang kedua tersebut itu semuanya itu tergantung pada kebutuhan kita ya. Semua itu bagus teman-teman. Tetapi kalau kita tidak bisa menempatkan situasi dan kondisinya, itu akan kurang efektif ya. Misalkan kalau kita akan berternak, itu jangan menggunakan kandang yang berbentuk lemprak. Karena kandang lemprak itu digunakan untuk pemeliharaan domba dalam jangka waktu yang singkat atau hanya bersifat sementara. Misalnya kalau kita itu menjadi pedagang kambing atau domba, karena sifatnya itu hanya sementara, itu menurut saya itu efektif. Karena domba tidak harus berlama-lama di kandang lemprak tersebut. Nah, berbeda kalau kita ingin berternak ya teman-teman, karena kita jangka waktunya itu memelihara domba dalam waktu yang lama. Itu kita harus memperhatikan keberlangsungan dari kesehatan domba tersebut. Kalau untuk berternak atau breeding, saran saya itu menggunakan kandang yang bermodel kandang panggung ya.
Karena itu tadi sudah saya jelaskan di depan, karena kandang model panggung itu relatif bagus atau aman untuk kesehatan ternak, karena kotoran tidak langsung bersinggungan dengan ternak atau maupun domba tersebut. Ya, di kesempatan kali ini saya mau mereview atau menjelaskan sedikit pengalaman saya terkait dengan memelihara domba, khususnya untuk beternak dengan model kandang panggung. Oke, langsung saja kita simak kandang punya saya ini, kandang sederhana yang berbentuk panggung, yang tujuannya itu saya untuk beternak ya, dalam jangka waktu yang panjang. Oke, untuk kandang panggung sendiri itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Terutama kita bahas kandang panggung itu dari ketinggian kandang panggung itu sendiri ya, karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan ternak tersebut. Untuk minimal tinggi kandang panggung itu sendiri itu minimal sekitar 1 meter dari alas, dari dari tanah sampai alas kandangnya. Karena tujuannya agar penguapan amoniak itu tidak langsung mengenai domba tersebut. Lalu yang kedua itu untuk jeruji kandangnya ya. Untuk jeruji kandangnya diusahakan itu lebarnya itu sekitar ya 1 cm lah, 1 cm sampai 1,5 cm ya. Itu tergantung kebutuhan kita. Kalau kita langsung memelihara domba itu, domba yang besar-besar atau siapan untuk mungkin kita akan mengemukkan domba, itu kan biasanya kita beli yang umur sekitar sapian 4 bulanan, itu bisa kita gunakan yang 1,5 cm. Tetapi kalau kita breeding itu, karena kandangnya itu juga digunakan untuk cempean yang baru lahir, itu yang menurut saya yang paling ideal adalah di ukuran jarak jeruji kandang 1 cm. Itu tujuannya agar kaki cempean itu tidak terjepit di atau tidak masuk ke dalam lubang jeruji alas kandang tersebut. Lalu untuk untuk sekatan-sekatan atau bagian samping-samping itu, karena ini domba itu teman-teman bebas menggunakan bahan apa saja ya. Kalau untuk alas, saya rekomendasikan teman-teman menggunakan alas yang berbentuk atau berbahan itu dari kayu reng ya. Itu karena kayu reng itu agak kasar, dia cenderung itu tidak licin teman-teman. Kalau menggunakan bambu itu, kalau menurut saya licin teman-teman. Jadi itu domba bisa terpleset ya. Lebih nyaman menggunakan bahan yang terbuat dari reng kayu. Lalu yang kedua, kalau teman-teman itu membuat kandang itu khususnya di area yang tertutup seperti punya saya ini dulu saya juga dari sini mengambil pelajarannya dari pembuatan kandang sederhana saya. Itu dulu itu ventilasi ini yang di atas dan juga yang di samping-samping itu di tengah-tengah dan juga di bawah kandang. Nah, di bawah kandang juga itu dulu belum ada teman-teman. Jadi pada waktu itu karena kandang ini bentuknya semi tertutup, itu penguapan di amoniak dari kotoran domba itu tidak bisa disirkulasi, tidak bisa keluar dari area ini, dan akhirnya domba itu mengalami banyak kendala penyakit ya, dari penyakit yang sifatnya dari pernapasan maupun dari mata itu yang terutama.
Lalu dari situ saya evaluasi lagi, dan ternyata kandang yang berbentuk semi tertutup itu juga harus mempunyai sirkulasi yang cukup untuk keluar masuknya udara. Dan juga untuk atapnya sendiri ya teman-teman, kalau teman-teman mau membuat kandang itu atapnya itu diusahakan yang bisa menyerap sinar matahari ya. Karena kalau kita menggunakan atap seng itu teman-teman, itu nanti tidak bisa menyerap sinar matahari, jadi langsung panasnya itu tembus ke bawah ke kandang ya. Akibatnya itu domba nanti akan kepanasan ya. Kalau menurut saya itu kurang efektif, kurang nyaman pada ternak kita, pada domba kita. Lalu untuk atap yang bagus itu dari atap apa ya? Kalau menurut saya itu dari atap yang berbahan dari genteng misalnya. Itu kalau menurut saya cukup nyaman untuk ternak kita, karena genteng itu sendiri bisa menyerap panas ya. Kalaupun tidak genteng itu minimal menggunakan asbes teman-teman, jangan menggunakan seng ya. Kalau asbes itu ya sedikit lebihnya bisa menyerap panas, tidak langsung panas itu langsung tembus ke bawah kandang. Lalu yang kedua, walaupun panas matahari itu diusahakan bisa terserap di atap kandangnya, juga ternak itu juga perlu matahari pagi teman-teman, dan juga perlu matahari, penyinaran matahari. Nah, walaupun itu sifatnya secukupnya, teman-teman bisa buatkan tempat masuknya sinar matahari ya. Itu bisa, kalau genteng itu bisa menggunakan genteng kaca di beberapa sisi kandangnya, supaya sinar matahari tetap bisa masuk ya. Karena walaupun apapun itu termasuk juga dibutuhkan, walaupun kebutuhannya itu secukupnya saja. Oke teman-teman, kalau untuk yang lainnya itu teman-teman itu bisa memperhatikan di wadah pakannya. Kalau wadah pakan itu yang ideal itu seharusnya itu di bawah leher domba ya, jangan di atasnya. Kalau bisa lebih ke bawah lagi tidak apa-apa. Ini kalau kandang saya ini, mohon maaf, ini kurang ideal, karena dari pengalaman saya teman-teman bisa mengambil pelajarannya. Itu kalau mau buat tempat pakannya itu kalau bisa agak ke bawah saja teman-teman. Karena apa? Itu ada alasannya teman-teman. Kalau domba itu kan tipikal hewan yang makan rumput ya, jadi dia itu cenderung akan temukul apa? Jadi domba itu cenderung akan mengarahkan kepalanya ke bawah ya. Kalau kandangnya itu tempat pakannya itu berada di atas, itu dia juga sendiri dalam hal makannya itu jadi kurang lahap teman-teman. Dan ini memang pengalaman saya. Jadi kalau teman-teman mau membuat tempat pakannya itu diusahakan di bawah leher dombanya atau berada di bawah sekalian, itu tidak apa-apa malah ya. Karena domba itu berbeda dengan kambing. Kalau kambing itu sukanya di atas teman-teman, jadi makanya sukanya di atas. Makanya kambing itu suka digantung pakannya itu, karena dia itu suka makan makanan yang di atas seperti daun-daunan atau rambanan dan sebagainya ya. Kalau domba itu berbeda, kalau mau bikin tempat pakannya yaitu yang sekalian saja di bawah tidak apa-apa, atau di bawah kepala domba itu. Tujuannya itu tadi agar dia nyaman dan makannya menjadi lebih lahap teman-teman. Itu memang terbukti, saya sudah buktikan ya. Ya mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Semoga dari sedikit pengalaman yang saya bisa bagikan ke teman-teman semua itu bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang akan memulai beternak domba ya. Cukup sekian video yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.